Oke, hai guys, hari ini kita belajar bagaimana bereksperimen tentang fisika energi ya. Dan hari ini saya ada di tempatnya Sate Cobra dan Bulus. Nah ya, Sate Cobra dan Bulus, Pujasari. Ini tempatnya Mas Danang ya. Tuh lihat daftar harganya. Di sini Cobra berkhasiat. Nah, nanti kalau ke Solo, mampir sinilah. Ini di daerah Solo Baru ya, daerah Solo Baru. Oke guys. Nah hari ini kita akan tunjukkan tentang efek energi ya. Jadi manusia itu ternyata penuh dengan energi. Jadi ini sebelah saya Mbak siapa? Bu Darsi. Oke, Bu Darsi ya. Darsi. Jadi Bu Darsi ini saya cuma cerita bahwa ternyata manusia itu punya energi yang luar biasa yang disebut dengan tenaga atau energi. Nah, itu bisa dilihat dari besarnya aura yang ada di tubuh kita. Dan paling banyak kalau dalam Cina disebut dengan energi itu adalah Qi ya. Jadi energi Qi ya. Ada energi Qi untuk menjadi seimbang butuh Yin dan Yang. Nah, gitu. Nah, yang paling banyak pusat-pusat energi itu ada di telapak tangan yang disebut dengan titik-titik akupuntur. Nah, ini saya bisa. Nah, seperti ini ya. Oke guys, lihat ini ya. Jadi ini gambar telapak tangan. Jadi telapak tangan ini ya, ini memiliki banyak sekali titik akupuntur dan titik akupuntur itu adalah simbol-simbol energi. Jadi dia memancarkan energi banyak sekali. Makanya kenapa di telapak tangan ini kalau dilihat pakai foto Kirlian itu telapak tangan itu bisa keluar warna aura yang tebal ya, memancarkan karena di sini memancarkan banyak sekali energi dan ternyata juga terhubung energi ini ke titik-titik organ-organ tubuh. Jadi bisa berhubungan dengan kesehatan seseorang. Jadi kalau energinya melemah ya, simbol energi misalnya daerah jantung melemah, maka di sini titik jantungnya itu terhubung ke jantungnya, jadi bisa dicek. Jadi ada alat juga untuk ngecek level energinya lancar atau enggak ya, menipis atau menebal, itu pakai alat namanya ini hand akupuntur. Nanti kita coba ngecek ya. Jadi kita bisa ngecek bahwa tingkat energi seseorang ya, kalau menurun maka otomatis organ yang bersangkutan juga akan menurun kondisinya. Jadi energi ini ada di telapak tangan. Saya akan coba contohnya gini untuk membuktikan ya bahwa ada energinya. Sekarang Mbak Darsi, Bu Darsi ya, coba tangannya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Lurus aja, lurus ya, lurus itu. Nah sekarang gini. Nah gini. Sekarang ambil nafas dalam, santai, relax, ambil nafas dalam, santai. Nah sekarang coba diginiin Mbak. Ya, diginiin. Nah ini adalah untuk membangkitkan energi yang ada di telapak tangan kan. Tadi kan banyak yang nggak lancar, macet. Sekarang kita bangkitkan, istilahnya kita aktifkan ya. Nah kalau tidak aktifkan, sekarang rasakan, sudah terasa nggak seperti ada bola di situ, sudah ada listriknya, terasa sedikit. Oke, terus lagi, lebih kuat lagi. Sekarang pelan-pelan. Nah sekarang pelan-pelan lagi. Nah terasa ya sekarang, terasa iya kan. Nah sekarang oke, kita lagi. Nah jadi sudah ada energinya ya. Nah coba saya cek ya energinya. Coba ya, coba. Oke, ada. Oke ya. Ya, coba lagi. Ada kan? Nah, jadi terasa ada kret gitu kan. Nah, oke guys. Jadi ada energinya seperti itu. Nah, jadi di titik-titik ini banyak sekali puluhan titik yang memancarkan energi ya, dan energi ini bersifat elektromagnetik, jadi listrik dan magnet, jadi bentuknya kayak listrik ya, dan mengandung magnet juga, jadi seperti ini. Nah, dan kalau ada bermasalah ini karena terhubung dengan semua organ tubuh, dia bisa terbaca. Nah saya akan contohin ya dengan alat ini. Saya contohnya nih ya, saya mau ngecek energi. Nah ini ngecek untuk titik akupunturnya yang terhubung ke organ tubuh, karena sekali lagi titik akupuntur ini berhubungan dengan kondisi tubuh ya. Jadi gimana kondisi energinya, energi di tiap titik. Jadi yang namanya titik akupuntur itu memancarkan energi ya, memancarkan energi. Dan kalau dia melemah berarti organ yang bersangkutan itu juga melemah. Ini yang disebut dengan energi. Oke, saya akan coba ini seperti ini. Nah ini coba groundnya di belakang tangan kanan Mbak, tangan kanan. Oke, pegang ya. Oke, saya akan coba ngecek seperti ini. Oke, mungkin kamera bisa lihat sini. Saya pakai berdasarkan bagaimana kondisi tubuh seorang. Jadi yang pertama ya, saya akan putar volumenya. Nah ini lampu nyala, saya putar ya, bunyi ya. Nah saya akan coba
organ-organ apa yang bermasalah energinya ya, karena semuanya terhubung di titik ini, jadi kita bisa baca. Yang pertama saya akan cek kondisi kakinya coba ya. Nah, kakinya berarti merah ya. Kaki oke. Kaki dua-duanya, satu merah dua. Nah, jadi energinya melemah di dua titik, yaitu kaki satu, kaki dua. Jadi kakinya pasti sudah mulai merasa gampang capek, gampang berat, betul ya? Nah, itu sudah terbaca, betul kan? Lalu kita cek lagi titik yang lain. Misalnya saya cek kondisi lambungnya. Oh, merahnya sampai 3 ya. Jadi punya kondisi asam lambung nggak bagus, punya sakit mah nggak? Hah? Asam lambung ya, oke, cocok. Berarti asam lambungnya sampai 3. Nah, itu teruji berarti energinya melemah di situ, sehingga timbullah penyakit namanya asam lambung. Jadi ini luar biasa. Level energi seseorang bisa diukur ya dengan menggunakan alat ini. Sehingga kalau level energi yang menurun, berarti organ yang bersangkutan juga bermasalah. Ya, ini dan titik yang lain banyak sekali, puluhan jumlahnya. Tapi saya tidak akan jelaskan pada saat ini. Nanti setelah ini kita perbanyak lagi ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke, cukup jelas ya Mbak Darsi ya. Nah, oke. Nah, lalu yang kedua. Nah, sekarang gini, yang kedua. Tadi kan Mbak Darsi sudah bisa seperti ini kan? Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, sekarang coba rasakan lagi ya, rasakan lagi. Nah, lebih kuat lagi. Sekarang pelan-pelan. Oke. Sekarang sedot, energinya udah terasa kan? Sudah. Nah, sedot sekarang ke kepala. Sedot terasa. Ambil napas dalam. Ya, biarkan, bayangkan ini bola energinya sekarang yang tadi diukur itu sekarang ke kepala. Oke, sekarang bayangkan ya. Coba bayangkan. Nah, terasa kan? Coba saya cek. Ada rasa? Ada rasa? Ada rasa ya. Nah, jadi rasa. Nah, sekarang Mbak coba ke jidat saya coba. Gitu tuh. Ada ya. Ada. Berarti ada rasa sentuhan ya, kayak sentuhan energi. Nah, gitu. Nah, sekarang ini disedot ya, disedot dan buat energi ini jadi magnet, karena yang namanya energi dalam hukum fisika itu ada namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi itu bisa berubah bentuk. Jadi seperti energi listrik misalnya, energi listrik bisa berubah menjadi energi lampu. Berarti ini energi cahaya. Jadi bisa berubah bentuk. Jadi energi itu tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan, yang ada adalah berubah bentuk. Jadi contohnya listrik berubah menjadi cahaya. Ya, listrik bisa berubah menjadi panas, dikasih pemanas, misalnya heater ya kan, dan macam-macamnya. Dan sekarang energi yang ini juga kita rubah ya. Saya rubah dibentuk menjadi lem. Nah, sekarang bayangin dengan cara memfokuskan pikiran, bayangkan seolah menjadi lem. Oke, ambil nafas dalam. Ya, oke, pejamkan mata. Dan sekarang bayangkan energi ini berubah menjadi lem dan tarik ke atas dan sekarang masuk ke sini. Oke, sekarang naik. Nah, taruh di mata. Bayangkan sekarang berubah jadi lem. Oke. Nah, sekarang lem yang paling kuat adalah lem Alteco. Oke, sekarang berubah energi tadi menjadi lem Alteco, sehingga lem Alteco-nya sekarang meresap ke mata. Betul? Nah, kalau meresap ke mata berarti lem ini kalau kena angin kering nggak? Iya. Kering. Nah, kalau kering berarti lengket nggak? Lengket. Oke, maka dalam hitungan 3, nggak tahu kenapa nanti ya, lem ini akan kering dan mata menjadi lengket. Kalau lengket bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka ya, berarti akan lengket. Nah, kalau lengket nggak bisa dibuka, maka lem ketiga nanti betul-betul terjadi. 1 tambah lengket, 2 makin kering, dan 3 lengket luar biasa. Oke, coba sekarang dibuka. Yang terjadi adalah matanya sulit sekali terbuka. Bisa? Coba lagi. Oke. Sedikit terbuka. Oke, sekarang tutup lagi, tambah lem lagi. Aktifkan lagi energinya. Oke, ya. Oke, sekarang tempel lagi, rubah jadi lem Alteco yang banyak, tempelkan lagi. Set ke mata. Oke, bayangkan sekarang lemnya masuk resap ke mata. Biarin ya. Biarkan meresap, santai, rileks aja. Ya, santai, rileks aja, dan sekarang dia kering, dan kalau kering berarti nggak bisa dibuka. Nah, sekarang kalau nggak bisa dibuka berarti lengket. Dalam hitungan 3, maka itu terjadi. 1 tambah lengket, 2 semakin lengket, dan 3 semakin dicoba semakin lengket. Oke. Semakin dicoba dia semakin lengket. Bisa nggak? Nah, lihat guys, ya, dia bisa merubah energi listrik magnetnya sekarang berubah menjadi energi lem, dan matanya nggak bisa dibuka. Nah, oke, dan ini terus berlangsung bagus ya. Dan sekarang energinya sekarang saya taruh lagi ke depan sini ya, dan sekarang genggamkan tangan ya. Oke, sudah ini ya, kuat. Nah, sekarang energi yang besar tadi sekarang berubah lagi energinya. Bayangkan namanya besi, tahu besi nggak? Kuat nggak besi? Kuat. Sangat kuat ya. Besi, kalau namanya besi berarti ke
keras ya. Sekarang coba keras. Bayangkan ini berubah jadi besi, berarti ke keras banget. Yang keras banget. Nah, oke. Bayangkan jadi besi. Jadikan ini energi tadi berubah, energi magnet listrik tadi berubah menjadi unsur besi. Nah, yang terjadi maka ini menjadi besi. Nah, kalau besi berarti ini akan menjadi kaku, jadi nggak bisa dibengkokin seperti tiang listrik ya. Dalam hitungan ketiga, nggak tahu kenapa ini terjadi, maka ini jadi kaku lurus seperti besi. 1, 2, dan kaku 3. Apa yang terjadi? Pada saat mau dicoba dibuka, yang terjadi ini jadi kaku. Coba dibuka, yang terjadi tambah kaku. Aneh. Semakin dicoba semakin kaku. Nah, ini akan jadi besi semua, jadi kaku ya. Bagus ya. Nggak bisa dibuka ya Mbak? Berat. Oke, nggak usah dipaksa, nanti sakit, biarkan saja ya. Oke, biarkan. Dan nanti dalam hitungan 3 maka ini nanti akan bisa dibuka lagi ya. 1, 2, 3. Oke, emas lagi bisa dibuka. Normal. Oke, bagus ya. Oke, mata juga bisa dibuka. Gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang gini. Oke, jadi energi itu bisa kalau ditambahin kata-kata itu bisa berubah seperti apa yang kita inginkan, kita ambilkan, kita bayangkan, kita bisa merubah bentuk, karena itulah kekuatan energi. Nah, jadi seperti contohnya ini, jadi saya center ya. Nah, ini kan juga ya, ini cuma dari baterai biasa ya, tapi kalau dirubah oleh alat ini maka dia menjadi cahaya. Nah, gitu kan. Nah, bisa juga dirubah menjadi tegangan tinggi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini bisa jadi tegangan tinggi kalau baterai juga. Jadi sama. Jadi energi baterai itu seperti yang tadi dibangkitkan bisa berubah menjadi buat menutup mata bisa ya, lebih kuat bisa. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang coba lihat tangannya gini ya, coba tangannya. Nah, oke. Sekarang bayangkan di sini ada titik ya. Oke, ada titik ya. Nah, sekarang titiknya diperjelas. Warnanya apa Mbak? Hitam. Oke, diperjelas ya titiknya ya. Oke, santai aja, relax, santai, relax, santai. Oke, santai banget. Dibuat santai, relax. Ambil napas dalam, santai, relax. Rasakan napasnya membuat tubuhnya relax. Nah, sekarang coba lihat nih ada titiknya. Ya, titik santai. Nah, titiknya hitam ya. Oke, diperjelas lagi. Titiknya hitam. Nah, makin ke mata, maka dia akan membuat mata Mbak Darsi makin lelah, makin ngantuk. Jadi nggak tahu kenapa ini akan membuat matanya jadi santai, relax, lelah dan ngantuk. Oke, coba dilihat hitamnya santai aja ya, makin ngantuk nggak apa-apa, terus relax dan ya santai aja ya. Oke, lihat lagi santai tidur. Oke, bagus ya, relaksasi, masuk dalam relaksasi yang lebih dalam, masuk dalam tidur. Oke, masuk dalam kondisi tidur. Saya hitung sampai 3 ya. 1, rasakan masuk dalam kondisi yang lebih dalam. 2, lebih nyenyak lagi. Dan 3, rasakan rileks yang lebih dalam dan lebih nyenyak. Bagus. Dan sekarang saya akan hitung 1 sampai 5. Pada 1 sampai 5 Mbak Darsi akan memasuki relaksasi yang lebih dalam lagi, lebih nyenyak lagi daripada sebelumnya. 1, santai, ambil napas yang rileks, santai, dan setiap titik dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala semuanya jadi tambah rileks, tambah nyaman, tambah enak, tambah bahagia. 2, makin rileks, makin bahagia, makin nyenyak. 3, tambah santai, tambah rileks, tambah santai, tambah lelah. 4, semakin dalam rileks. Dan 5, semakin rileks, semakin dalam. Baik, dengarkan suara saya dan abaikan suara yang lain, dan suara-suara yang di luar saya akan membuat tambah rileks, tambah santai, tambah nyenyak. Bagus, tambah nyenyak, tambah santai, tambah rileks. Bagus. Baik, saya akan coba pinjam tangannya ya, sebentar ya. Oke, santai. Pada saya jatuhkan maka akan masuk relaksasi lebih dalam lagi. 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Saya jatuhkan maka akan masuk ke relaksasi lebih dalam lagi. 10 kali 1, 2, 3. Bagus. Terus masuk ke relaksasi yang lebih dalam dan sangat santai dan sangat rileks. Baik. Jadi Mbak Darsi ini tadi cerita katanya trauma dengan naik kendaraan, guys. Jadi kalau naik kendaraan katanya muntah-muntah. Ya nanti kita coba, kita coba ya. Tapi kita lihat dulu ya. Sekarang saya akan buat Mbak Darsi. Bayangkan sekarang Mbak Darsi ada di dalam kendaraan, Mbak.
dalam hitungan ketiga, ya, dan ketiga, Mbak Darsi ada di dalam kendaraan dan kendaraan itu bikin Mbak Darsi mual, muntah, dan bikin nggak nyaman, ya. Dalam hitungan ketiga itu terjadi nyata dalam pikirannya. 1, 2, dan 3. Sekarang bayangin Mbak Darsi ada di dalam kendaraan. Apa yang dirasakan akan membuat rasa badannya nggak nyaman, mual, dan muntah. Oke, kalau saya boleh tanya, boleh dijawab, ya. Apa yang dirasakan, mual apa pengen muntah? Mual, pengen muntah. Mual, pengen muntah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang bayangin lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, ada di dalam kendaraan. Ya, sangat jelas, perjelas lagi kendaraan itu Mbak Darsi masuk di dalam dan mobilnya belok-belok kiri kanan, ya, dan bikin tambah mual, tambah muntah. Dan rasanya nggak enak banget, rasanya nggak nyaman banget. Rasa nggak enak ini sekarang saya taruh di sini. Saya ambil, ya, dari kepala dan hati, ambil, dan sekarang saya taruh di sini. Rasa mualnya saya taruh di sini. Oke, genggam. Oke, biarkan di sini dulu. Bagus, ya. Nah, sekarang biarkan, lupakan dulu, ya, biarkan ada di dalam sini rasa mual, muntah yang ada di kendaraan tadi ada di sini. Sekarang bayangkan pada waktu Mbak Darsi dulu berangkat umroh. Masih ingat? Masih ingat, ya. Oke. Sekarang waktu berangkat umroh, Mbak Darsi rasanya bahagia sekali dan naik kendaraan itu di dalam bis ya waktu umroh, ternyata rasanya tidak muntah, malah yang terjadi malah happy, bahagia. Nah, sekarang timbulkan perasaan itu, munculkan lagi 10 kali lipat lebih jelas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rasakan sekarang kejadiannya berulang lagi, putar filmnya waktu Mbak Darsi berangkat umroh dan naik bis. Dan Mbak Darsi sehat-sehat, happy, gembira, berangkat naik. Bisa dirasakan, kalau bisa bukan kepala, bagus, ya. Nah, dia rasakan itu, dan sekarang energi itu, ya, sedot dan ambil dari ke tangan sini. Oke, ambil, bagus, ya. Oke, bagus, ya. Oke, rasakan sekarang ada di tangan sini. Oke, tetap kondisi nggak apa-apa, tetap relax. Oke. Nah, sekarang rasa yang bahagia naik kendaraannya ada di sini. Dan 10 kali lipat lebih bahagia. Bagus. Dan sekarang rasa bahagia naik mobil sehat itu ada di sini, ya. Dan ini akan memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada rasa mual yang ada di tangan sebelah sini. Rasa yang mual ada di tangan sini, yang naik kendaraan biasanya mual muntah ini, sekarang rasanya mulai menipis, ya. Sekarang buka tangannya, ya, mulai menipis, mulai rasanya berkurang, dan sekarang satukan rasa yang kuat ini ke sini. Oke, bagus. Yang rasakan yang kuat ini ke sini, dan sekarang yang terjadi rasa bahagia itu langsung melengket, melekat, mempengaruhi dan membuat rasa mual, rasa tidak nyaman di kendaraan sekarang menjadikan tertutup. Jadi otomatis sekarang setiap naik kendaraan, ya, dimanapun dan kapanpun, itu yang terjadi adalah rasanya bahagia, enak, seperti waktu berangkat umroh dulu. Jadi naik kendaraan di sana enak, nyaman, dan itu terjadi dan nyata. Dan dengan izin Allah itu terjadi nyata. Mulai hari dan seterusnya, perasaan yang lebih kuat ini sekarang menutup perasaan mual kalau naik kendaraan. Itu terjadi nyata dan nyata sekali. Dalam hitungan ketiga, ini sekarang akan diresap masuk ke seluruh tubuhmu, dan otomatis dalam hitungan detik menjadi realita nyata dalam kehidupan setiap hari. 1, makin nyata. 2, terjadi, dan dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, terjadi otomatis. Bagus. Dan yang ketiga, nanti semuanya menjadi nyata. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, setiap naik kendaraan adalah merasa bahagia, nyaman seperti waktu perjalanan. Terus, ya, sekarang napas dalam, terus lepasin. Oke, bagus. Dan ambil napas sama lagi, lepasin. Oke. Dalam hitungan ketiga, nanti Mbak Darsi akan bangun dan perasaan jauh lebih segar, sangat sehat dan berenergi, dan anehnya mulai hari ini dan seterusnya bisa sembuh dan nyaman setiap naik kendaraan, seperti bahagianya waktu di umroh. Jadi perasaan umroh itu terjadi lagi. Jadi akan saya buat kuncinya. Jadi nanti setiap Mbak Darsi naik kendaraan, ya, jadi tangannya cukup digenggamkan seperti ini. Genggam ini masuk ke dalam sini yang kuat, maka perasaan waktu umroh itu muncul secara otomatis. Waktu naik kendaraan nyaman, umroh itu timbul secara otomatis. Jadi kalau setiap tangannya begini, maka akan timbul perasaan bahagia seperti waktu umroh itu, naik kendaraan nyaman-nyaman saja. Bisa dipahami kan?
bagus ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, nanti setiap naik kendaraan kalau tiba-tiba ada terasa nggak nyaman, langsung tangan ini buat seperti ini. Maka otomatis juga akses perasaan energi dari umroh itu akan memasuki tubuhmu dan membuat kamu otomatis jadi nyaman secara ajaib. Dan itu semuanya seizin Allah. Ya, paham ya? Oke, ambil nafas dalam. Ya, dan lepaskan. Baik, dan ketiga, Mbak Darsi akan segar dan bangun dengan kondisi yang bahagia dan dengan menjadi orang yang betul-betul naik kendaraan menjadi orang yang happy. 1, tambah sehat, 2, segar, dan 3, kembali seperti semula. Oke, jadi nanti kalau pengen segala sesuatu bahagia, cukup tangannya genggam begini ya. Maka nanti kamu akan merasakan kebahagiaan seperti itu. Oke guys, sampai di sini ya, nanti kita coba dia naik kendaraan ya. Oke, see you. Ya kan? Coba kita lihat. Lihat belakang. Lihat belakang. Belum mual dia aja, guys, belum mual dia. Ya. Udah pulang dan Mbak Darsi sekarang sudah turun dari mobil ya. Gimana Mbak naik mobil barusan? Biasa aja ya. Biasanya langsung hwek minta ya, ini alhamdulillah. Nah, tapi saya akan buat lebih permanen dengan terapi safe, yaitu doa, karena tidak ada yang bisa mengalahkan doa dengan Allah, ya kan? Percaya kan kalau Allah bisa membuat permanen sembuh. Oke. Nah, sekarang Mbak tekan sini, tekan dada sebelah kiri. Cari titik yang paling sakit. Di antara ini ada yang lebih sakit daripada yang lain. Ketemu kan? Oke. Ya, oke. Sekarang tekan, ya, ikuti kata-kata saya. Ambil nafas dalam dulu, santai. Lepasin. Nah, ya. Ambil nafas, rasakan setiap ambil nafas membuat tubuhnya makin rileks. Bagus. Sekali lagi. Ambil nafas, rasakan setiap hembusan nafas membuat tubuhnya tambah rileks, santai. Bagus. Ya. Sekarang ikut kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, meskipun saya pernah sering muntah, mual setiap naik kendaraan, saya ikhlas, saya pasrahkan kesehatan saya yang terbaik hanya padamu. Ya Allah, meskipun saya pernah merasa mual dan muntah setiap naik kendaraan, naik mobil, saya ikhlas, saya pasrah, dan untuk selanjutnya saya pasrahkan kesembuhan saya, kesehatan saya hanya padamu. Ya Allah, meskipun saya merasa pernah ya mual dan muntah setiap naik mobil, saya ikhlas, saya pasrahkan kesehatan saya yang terbaik padamu. Oke, sekarang saya sekarang bayangkan, rasakan waktu dulu pernah mual di mobil, munculkan lagi sekarang, munculkan lagi, ya, rasanya dulu pernah, jadi sekarang bilang saya ikhlas, 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 saya
napas dalam dan bayangkan sudah Orang buka. ambil napas dalam dan bayangkan kebahagiaan senyum waktu pas improv menyenangkan. Ambil napas dalam, jangkau, terus lepasin. Api. Napas dalam lagi. Oke. Rasakan bahagianya sudah sembuh. Oke, alhamdulillah sudah. Diruki ya? Yes. Oke guys, ya, insya Allah aman ya. Mantap, kasih dong jempolnya. Settingan apa asli? Asli. Nggak mual muntah kan? Enggak. Oke, good. Sampai ketemu guys di sesi berikutnya.